Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Kali ini saya akan membahas 10 soal latihan matematika dasar. Dan soal-soal ini sering sekali menjadi soal psikotes pada saat kita mau melamar pekerjaan, kemudian melamar CPNS, kemudian tes masuk perguruan tinggi. Nah, saya jamin setelah kalian menonton video ini pastinya akan lebih paham gitu ya bagaimana teknik menjawab soal-soal cerita pada umumnya. Oke, sebelum kita lanjut, mari teman-teman bisa like, share, dan subscribe channel ini supaya terus berkembang. Nah, soal yang pertama. Untuk mengerjakan satu unit rumah dibutuhkan waktu 36 hari dengan 12 tenaga kerja. Berapa waktu akan dihabiskan bila menggunakan 24 orang tenaga kerja? A. 14 hari, B. 15 hari, C. 16 hari, D. 17 hari, E. 18 hari. Baik teman-teman, jika kita lihat di sini kita bisa tuliskan ya, bahwa 36 hari itu kan sama dengan atau dibutuhkan 12 tenaga kerja. Gitu ya. Nah, kemudian yang ditanya adalah berapa hari, berarti artinya X hari. Oke, 24 orang tenaga kerja. Kita lihat teman-teman, kita butuh logika di sini bahwa semakin banyak tenaga kerja berarti artinya hari di sini akan semakin cepat atau nilainya semakin kecil. Nah, untuk menyelesaikannya kita cukup kalikan seperti ini, 36 dikali dengan 12 itu artinya sama dengan X dikali 24. Gitu ya. Sehingga X-nya adalah 36 dikali 12, nggak perlu dikalikan teman-teman. 36 dikali 12 langsung dibagi dengan 24. Ini kan kita bisa coret 12 dengan 24, di sini 2, ini 1. 36 dengan 2 kita bisa coret juga, jadi 18 hari. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 2, sebuah pesawat terbang berangkat dari Kupang menuju kota Jakarta pukul 7 pagi dan perjalanan ke Jakarta selama 4 jam. Transit di Denpasar selama 30 menit. Pada pukul berapakah pesawat tersebut tiba di Jakarta? Baik teman-teman, kita bisa menghitungnya, ini cukup mudah ya, menghitung waktunya ya. Kita tinggal jam 7 pagi, ya lama perjalanan kan 4 jam ya. Berarti jam 7 ditambah ya 7, jam 7 ditambah 4 jam. Oke, dia kan transit ya teman-teman. Transit berarti dihitung ya, jadi ditambah 30 menit. Oke, nah berarti jam 7 ditambah 4 jam berarti kan perjalanannya jadi pukul 11 ya teman-teman. Ini 11 ditambah 30 berarti 11.30 dia tiba di Jakarta. Jawabannya adalah D. Soal nomor 3, perbandingan uang Gunawan dan uang Caca adalah 3:2. Jika uang Gunawan dan Caca berjumlah 150.000, berarti masing-masing uang Gunawan dan Caca adalah... Baik teman-teman, ini cukup mudah sekali karena diberikan perbandingannya di sini, berarti kan dan total jumlah uang mereka juga 150, maka kita perlu menjumlahkan perbandingannya, berarti total keseluruhan perbandingan kan 5. Itu adalah 150.000 teman-teman. Ya, 150.000. Nah, berarti setelah itu kita lihat satu perbandingan di sini, gitu kan, tinggal dibagi 150.000 dibagi 5, artinya 30.000. Nah, pertanyaannya adalah Gunawan dan Caca masing-masing. Berarti Gunawan, oke, perbandingannya tadi berapa teman-teman? Perbandingannya adalah 3, tinggal kita kalikan. 3 dikali 30.000. Berarti jawabannya 90.000. Dan Caca itu ada perbandingannya 2 kalikan 30.000. Kita peroleh 60.000. Jadi jawaban yang paling benar apa teman-teman? 90.000 dan 60.000. Ya, B. Soal nomor 4. Rainis mempunyai uang 4.500.000 dan ia berniat membeli sebuah handycam seharga 2.500.000 sebelum diskon. Harga diskon handycam tersebut 20%. Selain itu, Rainis
juga membelanjakan uangnya untuk keperluan lain sebesar 1.500.000. Berapa sisa uang Reni saat ini? Baik teman-teman, berarti kan kita harus cari terlebih dahulu adalah diskon 20% dari 2.500.000. Berarti diskon, oke, 20% dari 20% artinya 20 per 100 ya teman-teman, dikali dengan 2.500.000. Oke, nah ini nolnya kita bisa coret. Berarti total diskon adalah 500.000. Kemudian berarti harga handycam, oke, harga handycam menjadi 2.500.000 dikurangi dengan 500.000. Berarti menjadi berapa teman-teman? 200.000. 2 juta ya, maaf, 2 juta. Nah, kemudian dia membelanjakan lagi uangnya, berarti total pengeluaran keseluruhan ya kan? Pengeluaran menjadi 2 juta ditambah 1.300.000. Sorry, 1.500.000. Ya kan? Berarti total pengeluaran dia semua 3.500.000, teman-teman. Nah, yang ditanya adalah sisa uang, ya kan? Sisa berarti jumlah uang awalnya dia 4.500.000 dikurangi keseluruhan pengeluarannya yaitu 3.500.000 sehingga kita peroleh 1 juta rupiah. Oke, berarti jawaban yang paling benar apa teman-teman? A. Soal nomor 5, Devon membeli boneka seharga Rp50.000, kemudian boneka dijual lagi dengan harga Rp80.000. Berapa persen keuntungan Devon? Oke teman-teman, ini kita ada harga beli dan harga jual ya. Karena dia harga jualnya lebih besar, maka dia pastinya untung. Nah, untuk mendapat untung, ya jelas kita tahu harga jual atau saya singkat HJ dikurangi dengan harga beli. Ya kan, harga jualnya Rp80.000. Oke, dikurangi dengan harga belinya 50.000. Berarti berapa? 30.000. Nah, inilah untungnya. Nah, yang ditanya adalah persentasi untung. Persentasi untung adalah besar untungnya 30.000 per modal awal, teman-teman. Modal awal atau harga beli 50.000 dikali 100%. Gitu ya. Nah, ini nolnya kita bisa coret. Nah, ini juga 3/5 berarti 300 kita peroleh 60%. Wow, untung yang cukup besar ya. D. Lanjutnya nomor 6. Jarak antara kota A ke kota Z 360 km. Jika ditempuh dengan sepeda motor berkecepatan 90 km per jam, maka lama perjalanan. Oke teman-teman, di sini dikasih tahu jaraknya 360 km. Kemudian kecepatan itu diberikan 90 km per jam. Nah, yang ditanya adalah waktu. Teman-teman pasti masih ingat ya, untuk memperoleh waktu itu adalah jarak per kecepatan. Ya kan, jarak dibagi kecepatan. Kecepatan ya. Nah, jaraknya adalah 360 km dibagi 90 km per jam. Nah, maka kita punya waktunya adalah 4 jam ya. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa lama dalam menit nih? Berarti kita ubah nih, ya kan? 4 jam berapa menit? Ingat, 1 jam adalah 60 menit, berarti 4 dikali 60 menit. Ya kan? Kita punya 240 menit. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Soal nomor 7. Evander menabung di bank Rp150.000. Bunga 1 tahunnya adalah 12,5%. Maka jumlah tabungan Evander setelah 1 tahun adalah, baik teman-teman, kita langsung cari besar bunganya. Oke, besar bunga yang akan Evander dapat setelah 1 tahun. Dia 12,5% setahun, maka 12,5 per 100 dikali dengan, oke, awal uang yang dia tabungkan, yaitu 150.000.
Oke, teman-teman. Nah, di sini kita peroleh, nah ini kita bisa coret ya, nolnya 2, dan ini kita bisa coret juga. Maka kita kalikan 12,5 dikali dengan 1.500. Oke, kita peroleh 18.750. Inilah bunga dalam 1 tahun. Nah, yang ditanya adalah jumlah uang setelah 1 tahun, artinya kan modalnya dia. Ya, atau awal dia menabung 150.000 ditambah dengan besar bunga yang dia peroleh dalam 1 tahun, yaitu 18.750. Maka total atau jumlah uang Evander setelah 1 tahun adalah 168.750 rupiah. Jawabannya adalah D. Soal nomor 8. Pak RW mendapat sumbangan 8 karung beras. Tiap karung beratnya 50 kg. Beras dibagikan kepada 20 warga. Tiap warga memperoleh beras sebanyak. Oke teman-teman, berarti kita cari dulu total. Oke, total berat beras tersebut. Ada 8 karung, 1 karung 50, tinggal kita kalikan saja. Yaitu 400 kg. Nah, ini mau dibagikan ke 20 warga. Berarti setiap warga akan memperoleh berapa? Ya tinggal kita bagikan juga. Ya kan? 400 total keseluruhan berat beras dibagi dengan 20 warga yang ada. Maka setiap warga akan mendapat, ini kita coret nolnya, 40 bagi 2, yaitu 20 kg beras untuk setiap warga. Jawaban yang paling tepat adalah D. Soal nomor 9. Ibu mempunyai uang sebesar 30.000. Uang itu dibelikan lauk pauk 12.000, sayuran 5.000, dan minyak goreng 4.000. Sisa uang ibu adalah, baik teman-teman, ini tentunya kalian bisa ya untuk menjawabnya dan menghitung dengan cepat. Artinya sisa uang ibu adalah 30.000. 30.000 dikurangi seluruh total pengeluaran. Pengeluarannya dia tadi ada 12.000, ya kan, ditambah 5.000, ditambah 4.000. Nah, kita akan kurangi keseluruhan pengeluaran dari modal awalnya atau uang awal. Nah, ini kita kurang, jumlahkan semuanya, ini adalah 21.000. Sehingga sisa uang ibu yaitu 9.000 rupiah. Nah, jawaban yang paling tepat B. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 10 dan sekaligus soal nomor terakhir ya. Jika sebuah foto berukuran 12 cm dan 15 cm diletakkan di sebuah karton, pada bagian atas kiri dan kanan foto masih tersisa karton selebar 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, maka tinggi karton adalah... Oke baik teman-teman, saya akan coba gambarkan terlebih dahulu. Misalkan ini adalah kartonnya. Oke, kemudian kita letakkan foto di sini teman-teman. Nah, foto tersebut berukuran 12 cm. Oke, tingginya 15 cm. Nah, kemudian di bagian atas, oke, kanan dan kiri itu masih tersisa 2 cm katanya teman-teman. Oke, dan yang bagian bawah kita nggak tahu ya. Nah, ini nggak diberitahu. Nah, pertanyaannya adalah tinggi ini ya, tinggi apa? Kartonnya. Nah, kita mau identifikasi terlebih dahulu. Kita punya apa ini? Panjang ya, panjang karton, panjang apa? Foto. Saya misalkan PF itu adalah 12 cm dan tinggi foto adalah 15 cm. Nah, kemudian kita bisa cari panjang karton ya. Panjang karton itu berarti 2 tambah 12 tambah 12. Berarti berapa tuh teman-teman? 16 cm. Dan kita tidak tahu tinggi karton. Nah, ini yang ditanya teman-teman. Oke, tinggi karton. Nah, karena di bagian bawah sini kan sisanya kita nggak tahu tadi. Oke, nah ingat teman-teman, karena di sini dia sebangun, berarti panjang foto per panjang karton, ya itu sama dengan tinggi foto per tinggi karton teman-teman. Ya, panjang foto 12 per panjang karton 16 sama dengan tinggi foto 15 per tinggi karton. Tinggi karton kita misalkan X ya. 12 dengan 16 kita bisa sederhanakan sama-sama dibagi 3.
berarti ini 4 dan sama-sama dibagi 4, berarti ini jadi 3. Ya, 3. Dan ini 4. Kemudian kita kali silang, teman-teman. Berarti ini 3X sama dengan 60. Dan X atau tinggi karton sama dengan 20 cm. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Baik teman-teman, demikianlah pembahasan latihan soal cerita matematika dasar. Semoga dapat membantu kalian untuk lebih memahami dan mempersiapkan diri jika ingin melamar pekerjaan, tes CPNS, ataupun yang ingin masuk perguruan tinggi. Ya, selamat belajar dan selamat mempersiapkan diri.